Saya itu sebetulnya hanya kepingin IT ya, kan saya tidak bisa. Terus kalau tanya cucu-cucu tuh kok pinter-pinter lah, saya itu supaya saya bisa, saya harus gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, saya Dimas Artika. Saya salah satu dosen prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selamat datang di Pobiko Podcast Bimbingan dan Konseling. Saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh mahasiswa yang sangat luar biasa sekali. Tidak salah dengar, mahasiswa. Nah, saya di sini ditemani oleh Putri. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Salam Kak Dimas. sejahtera, sehat selalu, Ibu. Sehat selalu. Nggih. Nggih, Putri, jadi gini teman-teman semuanya ya. Kita saat ini kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya. Jadi beliaunya ini angkatan 2020. 20, yeah. 2020 kelas A2. A2 ya. Sore. Kelas A2, kelas siang ya. Jadi kebetulan Putri Prasetyowati. Tri Prasetyowati, yeah. Putri Prasetyowati ini mahasiswa dari prodi BK yang sekarang sudah semester 4 ya, masuk semester 4. Tetapi semangatnya masih sangat luar biasa sekali gitu teman-teman semuanya. Oke, Putri, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan podcast pada pagi hari ini. Ibu, kabarnya bagaimana? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Ibu. Salam kewarasan, Salam BK. kewarasan ya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja deh Ibu ya. Iya Pak. Ibu, sebelumnya mohon maaf, Ibu tahu prodi BK Adibuana dari mana ya? Sebetulnya saya itu awalnya ya Pak, saya itu kepingin melanjutkan kuliah saya yang tertinggal. Dulu karena tahun 91 saya pernah masuk di Tata Busana. Sampai semester 6. Nah, saya itu datang tiba-tiba ini musim sebelum pandemi, sebetulnya awal April 2020 itu rasanya kok kepingin diisi apa, karena gini, saya itu sebetulnya hanya kepingin IT ya, kan saya tidak bisa. Terus kalau tanya cucu-cucu tuh kok pinter-pinter lah, saya itu supaya saya bisa, saya harus gimana. Terus supaya serius, makanya saya tak kuliah lagi. Terus dalam bayangan saya ini yang bisa nerima Unipa, kebetulan saya juga mantan Unipa. Saya maksudnya mau masuk itu ke Busana dulu lagi untuk melanjutkan yang dulu. Ternyata dulu kan manual semua gitu Pak. Lah itu tidak dicari ke saya ke BK ke Mananggal itu, mencari sana sudah enggak ada, data saya dicari itu. Akhirnya saya tanya, gimana kalau psikologi? Oh enggak ada Bu di sini, BK loh. Oh bimbingan konseling. Saya pikir wah bagus juga ya. Misalnya saya ada pertanyaan dari cucu atau gitu, maksud saya itu, kalau gitu saya daftarkan ke sini. Ya kan daftarkan ke sini ya dari awal enggak apa-apa, saya gitu. Akhirnya saya itu, jadi ceritanya begitu. Saya tahunya juga datang di Menanggal, ya. Tapi akhirnya saya masuk itu, terus mendaftarkan itu sampai sekarang. Artinya Ibu sebelumnya memang punya basic tentang tata busana, begitu gitu? Iya, memang saya memang pernah kuliah di tata busana. Baik. Terus ini apa namanya? Mungkin banyak sekali yang heran begitu. Banyak sekali. Termasuk saya selaku dosennya Ibu, saya juga heran. Dengan usia. Iya betul. Mohon maaf ini. Sudah saya anggap sebagai nenek saya ya, begitu. Umur nenek saya begitu. Tetapi masih semangat untuk mencari ilmu. Baru S1 teman-teman ini. Ya Putri ini baru lanjut S1 ini begitu. Jadi apa yang membuat Ibu itu akhirnya
yakin oke aku tak ambil BK saja. Apa Ibu yang membuat Ya Ibu itu karena saya mau masuk tata busana sudah enggak, datanya sudah enggak ada, harus kembali tingkat 1, lebih baik di tata busana kan saya sudah menguasai. Saya yang penting itu sebagai orang tua, sebagai nenek kepingin ngarahkan, misalnya nuturi itu loh, biar bener, yang betul itu gimana, kan harus, wah kalau gitu saya sekolah yang ini saja, akhirnya saya daftarkan itu. Jadi tujuannya awalnya kan hanya ingin supaya saya itu tidak salah kalau mengarahkan anak cucu itu loh. Nggih, itu aja. Jadi terus ketika awal-awal kuliah seperti apa Bu? Tanggapannya teman-teman mahasiswa? Itu, Nah, begitu saya masuk itu malah pertama kali itu waktu itu Bu Ayong itu sebagai prodi, saya dibilangi, ini prodinya siapa Bu Ayong? Bu Ayong langsung nelpon sama saya. Benarkah Ibu mau kuliah? Betul Bu, apakah boleh? Saya gitu. Apakah boleh Bu? Saya, oh boleh Bu, boleh. Loh, terus saya, oh ya sudah, saya benar Bu mau kuliah. Terus yang lucu lagi, teman-teman setelah saya kenal kan, saya kan hanya lewat itu aja ya. Itu ya, itu terus saya berusaha. Oh, anak saya masuk pertama kan masuk pagi. Padahal saya pagi kan juga ada kegiatan juga ya, kesibukan UKM dan lain-lain ya. Itu saya makanya saya minta yang sore. Akhirnya setelah saya kumpul semua, tapi saya sudah selama ada anak yang masuk itu saya sudah berusaha untuk biar deket itu saya selalu SMS duluan mengenalkan diri. Tapi mereka tuh rata-rata ngira saya itu dosen. Kan lihat foto saya, profil saya, ya. Saya dikira dosen terus seperti sungkan-sungkan gitu. Akhirnya setelah A2 sudah terbentuk A1, A2 saya memperkenalkan diri. Saya langsung lewat itu saya video call gitu langsung, ini loh saya, ini suami saya, foto-foto di rumah itu, ini anak saya ini. Akhirnya kan mengerti. Terus akhirnya ya menganggap sebagai teman juga sebagai orang tua. Saya belum pernah di video call juga loh, belum dikenalkan juga ini suami saya gitu. Iya. Terus tanggapannya mahasiswa seperti apa Bu? Awal-awal dulu gimana? Atau sampai sekarang seperti apa teman-teman ya Ibu satu kelas itu? Oh kalau sekarang sudah baik banget. Mereka merespon kalau saya itu misalnya seperti buat kelompok, no ayo aku kan gantian, saya kepingin semua itu saya pengen dekati semua ya. Tadi kelompoknya kadang ikut ini itu dia mau menerima gitu, saya senang sekali ya. Pada awal-awal pertama kali kelompok itu saya tuh pernah sudah nulis terus saya tuh enggak ada kelompok sendiri, hati saya tuh begini. Oh mungkin dipikir nanti saya orang tua ini saya tinggal nebeng aja, tapi hati saya tidak akan nebeng. Ya saya akan berusaha pasti, karena saya lihat lingkungan saya sendiri, suami saya itu kalau sampai tua belajar terus tuh ternyata bisa kalau kita memang niat bener ya. Itu saya lihat, saya juga dalam hati gitu. Terus akhirnya sekarang tuh teman-teman tuh mau Pak kalau saya ajak, dalam malah memberi kesempatan. Saya misalnya ada apa-apa, Putri enggak tanya, mesti gitu. Jadi saya ini dosen-dosennya juga baik-baik, teman-teman juga merespon. Jadi saya itu merasa semakin kerasan. Kuliah di BK ini semakin kerasan. Dosen-dosennya juga tidak menganggap saya itu orang terlalu dianggap sama gitu loh. Jadi saya itu malah semangat Pak, semangat sekali. Saya berusaha dengan bagaimana saya harus menjaga pola hidup supaya sehat, terus berusaha belajar walaupun dengan tidak seperti waktu muda ya Pak. Itu kan langsung mancep, itu kan saya berusaha mencatat, berusaha buku tuh lengkap Pak. Gitu. Jadi saya harus bisa kekurangan orang tua itu gimana, dan saya harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak muda, teman-teman, sehingga saya itu oh anak-anak sekarang tuh begini-begini, akhirnya tahu. Setelah berbentuk kelompok-kelompok tadi, saya tahu oh anak sekarang tuh mungkin begini. Atau seumuran dengan cucunya Ibu mungkin? Iya betul, malahan cucu saya yang pertama itu sudah semester 4, 5, 6, sudah semester 6 sekarang. Semester 6 malah ya? Itu cucu. Iya cucu ya? Nanti teman-teman saya itu sekarang cucu saya. Terus support dari suami Ibu sama keluarga? Semua mensupport, anak-anak juga seneng semua, sehingga dia itu kalau tuh dia ngajak ngomong saya itu
tuning gitu loh Pak. Kalau dulu tuh diketawain, makanya belajar, makanya lihat Mbah Google. Sekarang itu saya tuh kok merasa kalau dulu kan harus ke perpustakaan ya Pak. Sekarang itu harus belajar membuka Google itu aja belajar loh Pak. Nggak bisa saya langsung gitu. Karena kata-kata nanti lain, jawabannya kan lain gitu. Harus betul-betul itu juga belajar Pak. Saya juga belajar. Sudah bisa, tapi sekarang ya Bu ya? Ya sudah. Tapi ya masih ada yang masih. Pokoknya saya harus latihan sampai sekarang itu mata saya agak itu loh Pak, karena belajar itu agak berkurang minnya. Tapi bersyukurlah sampai sekarang itu karena hati saya seneng. Walaupun mungkin orang melihat saya kok maunya orang tua masih berusaha itu, tapi ternyata ada kesenangan sendiri. Misalnya bisa mengerjakan itu senang, kebahagiaan yang lain loh Pak. Itu di situ. Jadi orang lain tuh menilai mungkin kok maunya orang tua untuk apa ya. Betul. Tapi betul. ternyata tidak. Ada kesenangan sendiri Pak. Kalau kita ada tugas bisa mengerjakan, itu senang loh Pak. Senang, ada kebahagiaan yang lain dari yang lain. Betul. Jadi, makanya ada semangat untuk belajar. Oke. Jadi begini, terus terang saya pun juga begini kaget dan loh, beneran ada mahasiswa. Mohon maaf, usianya Ibu berapa Ibu? Januari kemarin 68. 68 tahun nih. 68 tahun, masih semester 4 teman-teman. Ya, terus kalau Bapak seperti apa Bu? Supportnya seperti apa Bu? Selalu ngecek gitu. Kebetulan suami saya kan sekarang ngambil S3 ya. Jadi berdua tuh sama-sama belajar, ngadep laptop sendiri-sendiri, saling mensupport. Nanti kalau aku ada ini dosen ini ngajarnya begini, ada masukan, terus nanti suami saya masukan saya. Jadi berdua itu ada kesibukan berdua terus Pak. Satu meja gini punya kesibukan saling support. Terus suami saya ya seneng karena gitu ya, biar saya tuh dijak ngomong tuh juga bisa nyambung gitu. Jadi artinya malah saya tangkap begini, masa-masanya tuanya Ibu sama Bapak itu malah dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Cuma bedanya Ibu masih S1, Bapak S3. Iya. Ngambil S3. Dan anehnya ya itu boleh dikatakan gini Pak. Kalau kita menanam pasti menuai ya. Itu terjadi, saya melihat suami saya itu dari dulu kan seneng belajar ya. Terus tiba-tiba usia kok ya ada yang nawarin jadi dosen loh. Itu jadi terus suami saya itu malah semakin belajar, tidak ada yang maksudnya tidak berguna. Pertama untuk diri sendiri. Yang kedua kenyataannya usia pun walaupun bukan dosen tetap ya, dosen tamu, tapi dengan ada semangat untuk berkarya, untuk berani itu membuat hati itu tetap senang terus Pak. Jadi malah sehat sampai sekarang. Iya. Padahal sudah purna. Sudah purna. Usianya sudah kepala 7. Oh, kepala 7 sudah purna, malah lanjut S3 dan sekarang jadi dosen tamu di beberapa universitas. Satu universitas? Iya. Lebih dari satu Bu? Lebih ya. Oh, begitu ya. Jadi ya itu ditawar-tawari, saya juga heran loh, kok bisa. Makanya kalau niat tuh bener, jalani bener, tekuni bener gitu loh. Jadi untuk anak-anak muda yang sekarang tuh saya kira kalau harus betul-betul serius lah. Seperti saya tuh kalau belajar tuh sedikit agak saya paksakan supaya saya betul-betul ngerti. Loh ini kok susahnya nih ya. Saya telateni, saya ulang-ulang. Saya catat. Jadi kalau saya buka lagi gitu. Sehingga tidak sesantai semudah waktu masih muda. Saya kalau muda tuh kan nerima kan cepet ya Pak. Kalau di sini tuh harus nanti malam saya buka lagi. Saya catatan, saya pernah Pak Hartono menyarankan harus dicatat, harus ini punya buku lengkap ya. Itu saya toto juga, itu saya ikutin. Jadi semester 1, semester 2 masih ada semua Pak. Catatan sama buku-buku itu. Jadi artinya untuk dalam tanda kutip untuk mensiasati usia ini, jadi saya harus harus mengetahui juga kekurangan orang seusia saya ini gimana. Saya harus berusahanya gimana gitu. Ada niat dalam hati ini. Jadi oh ya kan sudah lemah nangkapnya tidak seperti itu ya harus saya tambahin sendiri dengan jaga kondisi harus sehat,
harus tetap tekun. Nggih. Tekunnya itu. Artinya begini Bu, apa namanya? Saya menangkap benang merah begini. Kalian harus tahu kekurangan kalian itu apa, tapi bukan jadikan kekurangan itu ya sudah itu kekurangan Enggak. saya, tidak. Tetap Tetapi berusaha. kekurangan itu harus kita kurangi, harus kita reduksi. Nggih. Begitu nggih Bu? Iya, iya betul. Nggih. Dengan membuat catatan saya gini teman-teman. Saya masih ingat minggu yang lalu sepertinya. Jadi saya itu sempat menawari Ibu Putri. Gini, Putri, besok kita mau buat podcast yuk. Gini. Oke Pak Dimas, kira-kira yang ditanyakan apa? Saya tak nyatat dulu. Lah, Iya betul. itu yang apa namanya? Oh ternyata apa namanya? Mungkin dengan segala keterbatasannya Ibu, Iya. saya ini mencoba untuk biar tidak lupa itu, maka saya harus mencatat itu. Iya betul. Jadi begitu Bapak tanya lagi, gimana Putri itu? Oh ya dulu pertanyaannya kan begini ya Pak, ini gitu. Maksud saya persiapan untuk saya. Jadi mengingatkan seperti saya ini harus ada pancingan sedikit terus ingat gitu loh, enggak bisa itu Pak. Terus semua itu bisa keluar dari kebiasaan yang saya lakukan itu otomatis. Makanya apa saja itu harus kejujuran gitu Pak. Terus apa adanya itu selalu kita ini. Saya yang paling sangat saya sampai sekarang itu di BK itu membuat pola pikir saya itu banyak kemajuan, banyak lain ya, bisa merubah, bisa nuturi diri sendiri. Misalnya ada masalah apa-apa tentang realita, tentang prasangka itu tahu Pak, oh berarti itu tidak baik. Misalnya itu oh harus begini gitu. Jadi banyak sekali manfaat untuk saya, walaupun misalnya teman saya untuk apa orang tua kan tinggal menikmati hidup. Padahal saya juga menikmati ini ternyata. Kalau saya misalnya ada tugas sudah saya selesaikan langsung senang. Mungkin orang lain enggak merasakan gitu, tapi saya harus mencari celah-celah di mana saya harus menikmati, mensyukuri itu loh Pak. Ya, biasa. Jadi gini teman-teman ya, kadang banyak orang berpikiran ya seperti ini. Jadi ketika kita punya tugas begitu, ya kita merasa terbebani, kita tidak merasa menikmati begitu. Tapi Putri tadi saya ada satu kalimat yang mengatakan bahwa itu ya tak nikmati. Saya itu senang dengan itu. Artinya tidak semua hal-hal yang maksudnya kita rebahan, kita belajar dan sebagainya itu hanya kesenangan, tidak seperti itu. Tetapi beliaunya sudah menyelesaikan tugasnya itu pun kesenangan bersyukur sekali, Bu. Senang begitu. Iya. Artinya begitu ya Bu? Iya betul. Pada waktu awal-awalnya itu ya terasa berat. Aduh, saya bisa enggak gitu. Tapi dorongan dari semua, bisa, lihat, bisa. Pokoknya kita tuh hatinya, niatnya harus agak. Tadi saya juga agak memaksakan diri juga. Saya harus belajar, saya harus itu harus ada. Kalau enggak ya males ya nuruti ya jadi enggak selesai. Ya mudah-mudahan nanti didoakan ya saya bisa selesai. Amin, insya Allah sampai lulus Ibu. Nggih. Kalaupun misalnya ini kita berandai-andai ya Ibu. Nanti setelah Ibu lulus S1 dari Prodi BK, sudah ada plan enggak? Kira-kira aku mau buat kegiatan apa? Aku mau ngapain gitu? Sudah ada plan enggak Ibu? Kalau saya itu perasaan sekarang tuh sudah mulai menyenangi. Apalagi kalau nanti ada praktek-praktek yang langsung itu lebih mancep daripada teori yang lewat itu. Saya malah kepingin, saya malah rasa-rasanya kalau saya dikasih kesehatan, kepingin belajar terus Pak. Iya. Ya itu karena saya merasa dengan adanya kuliah di BK itu bisa merubah pola pikir nih loh. Saya tidak akan misalnya mau ada masalah gitu, saya diam dulu, saya pikir dulu pakai ini. Dengan banyak teori yang di BK itu sangat membantu bagi saya. Jadi saya paling enggak bisa konselingi diri sendiri dulu. Iya. Jadi terus misalnya ketemu teman gitu, kalau kayaknya di ini saya caranya ngomong tuh teori-teori BK tuh saya masukkan dikit-dikit gitu. Terus saya pernah tolong, aduh Bu ini kalau ngomong kok dia tuh merasa seperti ada gimana ya, enak gitu loh. Jadi saya merasa bersyukur bisa kuliah di sini, benar. Dan itu sudah berefek pada Ibu? Iya betul, sudah.
Ini padahal Ini bukan anu loh ya, Ya, bukan apa namanya untuk perbaik apa namanya memuji-muji prodi BK loh ya, bukan ya Bu ya? bukan sama sekali. Saya sering sama suami kalau ada masalah gini nih, oh ini anu, terus ini, misalnya contohnya saya itu, mungkin orangnya itu, Pak, ini salah, ini prasangka, berarti ini tidak benar, saya langsung bisa nutulis sendiri. Suami jadi ketawa juga, dia sering ikut-ikut dengerin loh Pak kadang, bagus juga ya, gitu kalau pas daring itu, dia kan saya keraskan gitu, dengarkan ini, dia senang juga, banyak sekali ya, baik sekali ini, gitu. Kan banyak pelajaran yang sangat di BK terus. Wah, saya kalau gitu jadi sungkan. Mungkin ini yang ngomong ini Pak Diba, jadi padahal beliaunya juga dosen, sudah S3 juga. Belum, baru ujian proposal disertasi kemarin. Gitu. Dengan ujian terbuka sama tertutup nanti. Usianya sudah 70 berapa Ibu? Mei nanti 76. 76 tahun. Iya. Saya masih semangat untuk. Masih semangat, masih normal segalanya. Dan yang tadi yang ngantarkan Ibu, suami juga? Iya, berdua, kami itu kemana-mana berdua. Luar biasa sekali ya. Mendukung. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau saya bilang itu usia ya angka, usia hanya sebatas angka. Kalau kita lihat Putri ya, kalau kita lihat Putri loh ya, usia 68 tahun itu cuma angka. Tapi kalau berbicara tentang motivasi, berbicara tentang apa yang harus aku lakukan untuk untuk menuntut ilmu, itu ya sangat luar biasa sekali, Bu. Itu hanya angka, Bu. Jadi kalau saya berbicara sama Putri sekarang, saya menganggap beliaunya bukan berusia 68 tahun, tapi masih 22 tahun. Padahal semangatnya. Iya, padahal sudah punya cucu ya. Cucunya sudah semester 6 juga. Iya. Jadi kalau untuk tanggapan orang lain itu seperti apa? Ya karena saya itu kenapa kan mesti ada reuni itu mulai dari SMP, SMA, kuliah, walaupun aku pernah semester itu kan aku juga punya teman tata busana 91, terus istri-istri angkatan suami saya, kan banyak sekali ya itu. Itu terutama yang di angkatan istrian, untuk apa? Terus digunanya untuk apa, selalu gitu. Tetapi saya melihat suami ternyata loh, kok tiba-tiba ya itu kan semua itu tidak punya rencana bayangan aku nanti mau kuliah biar gini kan enggak. Kalau orang sudah tua tuh yang penting ada kegiatan, biar otaknya ini enggak pikun. Betul. Ya itu, sehingga saya pun berusaha kalau suami gitu, nanti kalau suami saya gini terus, kalau saya enggak apapun ya saya berusaha biar enggak terlalu ketinggalan. Maksudnya kalau dijak ngomong, apalagi suami saya itu bilang gini, betul loh kuliah sing sekarang tuh zaman saya dulu lain. Kan sudah lain ya Pak. Betul. Jadi kita tuh harus belajar terus karena biar tidak ketinggalan dengan anak-anak muda. Karena kalau sekarang itu misalnya kita enggak mau IT itu aja sudah ketinggalan banyak ya. Dengan adanya sekolah gini, saya kan berusaha harus bisa. Otomatis walaupun sebetulnya tidak semudah waktu muda ya, harus memaksakan diri, harus menjaga kesehatan, itu sebetulnya banyak loh Pak, harus tekun, harus gitu. Itu kalau dia tidak bisa kesenangannya di mana, makanya begitu saya bisa ngerjakan, saya gembira, itu bisa menutup itu. Jangan merasa terus harus gini itu beban, jangan membuat beban, tetapi ya saya niatnya kan kepingin tahu supaya saya bisa paling tidak mengikuti perkembangan zaman gitu Pak, tidak ketinggalan. Di hati saya hanya itu, sehingga saya berusaha terus dengan sekuat semampu saya. Maksudnya kalau memang lagi tidak enak ya istirahat dulu, nanti kita sambung lagi. Jangan membuat beban. Nah itu caranya yang ngatur bisa diri saya sendiri dengan cara itu tadi, ya harus menjaga kesehatan tadi, ya istirahat juga gitu Pak. Utamanya kesehatan ya, karena kan sudah usia sudah tidak muda lagi. Jadi harus benar-benar bisa mengatur waktu, gimana harus istirahat, gimana harus itu. Kalau pelajaran siang pagi itu saya sudah ya obat seperti usia saya pasti sudah ada ya penyakit itu. Jadi pola makan, pola hidup itu harus dijaga benar Pak. Jadi kalau kita sehat, misalnya biasanya tidur jam sekian ya tidurnya tadi misalnya jam berapa dulu, sehingga nanti pelajaran sore itu saya tidak ngantuk.
Dan saya berusaha gini, misalnya setiap dosen itu kan punya anu sendiri, ada yang punya trik-trik sendiri caranya. Itu saya harus bisa menerima. Misalnya ada dosen dulu pertama kali saya bilang, aduh kok terlalu cepat. Terus lama-lama saya bisa menyesuaikan. Kamu mau kuliah ya kamu harus bisa mengikuti semua dosen itu. Semua karakternya yang dosen betul. Ya. Terus itu saya nikmati juga. Jangan membuat kok gini, enggak. Saya harus bisa nuturi diri sendiri. Di BK ini saya bisa nuturi diri sendiri. Oke, jadi sekarang semakin semester 4 ini saya semakin seneng lah bisa nuturi saya diri loh. Jadi oh ini karakternya begini, aku harusnya begini. Misalnya karakternya begini, jangan nuruti kemauan saya, ego saya tidak gitu gitu Pak. Karena kalau kita berbicara tentang usia, mungkin ibu sudah pengalamannya lebih dan sebagainya Bu, di bidang kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau apa namanya mungkin dalam kebekaan kan mungkin saya mungkin lebih tahu dari ibu, dosen-dosen yang lain tahu dari ibu dan sebagainya. Jadi saya pun juga senang begitu. Senang dengan apa? Dengan motivasinya Putri. Jadi ketika pelajaran berlangsung, ketika kuliah berlangsung itu saya di akhir itu biasanya paling sering ada yang mau tanya enggak? Putri mau tanya enggak gitu. Iya Pak, saya mau tanya. Nah, itu saya selaku dosen itu merasa sangat senang begitu. Artinya ternyata beliaunya itu menyimak apa kata saya, perkuliahan saya dan sebagainya. Dan tidak sungkan untuk bertanya. Makanya saya pun kadang di akhir itu, Ibu sehat-sehat ya, teman-teman adik-adiknya ini dijaga begitu. Bahkan sampai hal-hal seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu yang yang saya ambil dari semangatnya Putri seperti itu. Jadi begini Pak Dimas, kenapa saya itu berani walaupun saya itu nanti misalnya saya tidak takut bertanya itu karena saya tidak mengerti, bersalah karena saya belum tahu. Jadi saya berusaha bertanya supaya saya mengerti. Jadi tidak ada beban saya bertanya salah takut gitu, tidak ada. Saya karena ingin tahu, sehingga misalnya saya tanyanya salah pun saya tidak takut dan saya tidak punya beban bahwa saya sudah tua misalnya ya. Saya nanti itu kan yang penting saya itu mengerti. Jadi tidak ada mungkin kalau teman-teman mau tanya mungkin ada takut salah atau gimana, kalau saya tidak buat tidak beban gitu loh. Jadi semua itu jangan membebani, intinya gitu. Jadi kalau memang saya tidak mengerti ya tanya. Jadi misalnya pertanyaannya sedikit apa gitu ya, pikiran saya pasti beliaunya itu memaklumi. Yang penting saya memang tidak mengerti, saya bertanya gitu. Tidak ada beban saya takut bertanya. Jadi kan saya selalu harus mengikuti, tidak pernah bolos, maksudnya tidak pernah absen ya. Selalu saya ikuti karena saya merasa bahwa orang seusia saya ini menerimanya itu sulit. Saya itu malah salut sama anak-anak muda sekarang tuh, dengan zaman saya tuh kemajuannya banyak sekali. Anak sekarang tuh cerdas ya. Kalau zaman dulu tuh apa-apa kan pelan ya Pak. Sekarang tuh apalagi pakai IT langsung buka Google bisa gini cepet. Zaman saya dulu harus ke perpustakaan, harus cari dulu di perpustakaannya ada 1 jam 2 jam gitu. Sekarang ini kalau saya misalnya justru saya tuh pengen tahu, oh sekarang tuh begini. Awal-awal Android loh kok begini ya? Masih cara berhitung aja lain ya Pak sekarang. Anak-anak sekarang kan jajan. Zaman dulu ada porogapit, ada gitu nggih. Itu kan harus mengerti. Betul. Terus apalagi zaman dulu tuh kalau namanya guru terus membawa duding panjang itu, kalau tuh hafalan tuh harus ditanya gini. Kadang-kadang kalau dilihat kuku sampai panjang ditutup ya enggak apa-apa. Sebagai murid itu tidak merasa sakit hati. Itu zaman dulu. Dan seperti saya punya pengalaman juga Bu. Jadi ketika mungkin misalnya saya salah ataupun misalnya saya dulu pernah. Jadi rambut itu di petal. Kalau orang Surabaya itu di petal ya. Karena terlalu panjang. Saya laporan. Mah, aku lemah rambutku di petal. Ya kapok. Ya, orang tua gitu, betul. Gitu ya, Bu. Kadang disuruh berdiri kakinya disuruh gini, kalau enggak di depan
bendera suruh berdiri ya. Iya, iya. Itu tuh tidak ada rasa sakit hati sama guru sama sekali enggak. Justru saya tuh, oh iya saya salah gitu kan. Iya, Terus iya. guru apa kata guru tuh benar-benar didengar. Zaman saya loh. Iya, iya. Apa-apa guru tuh memang yang bisa ditiru. Jadi tidak ada sakit hati misalnya memang saya salah. Jadi kalau di setrap bareng kalau memang salah. Kan enggak mungkin guru tuh nyetrap kalau kita memang misalnya kerjaan dilihat PR-nya kok enggak dikerjakan. Itu Mas Ayo berdiri di sana. Betul. Tidak ada itu. Apalagi bawa duding itu loh kadang ditutup gini ya. Tidak apa-apa kok. Iya ditak gitu. Ayo belum dipotong gitu. Iya, iya, iya. Terus pelajaran budi pekerti kan ya. Masuk di anu kalau enggak totok-totok dulu aja dimarahi suruh balik lagi gitu. Zaman dulu itu. Jadi ada pelajaran budi pekerti ya, Bu? Iya ada. Ibu, mohon maaf itu Ibu ketika SD tahun berapa atau SMP? Lulus SD 66. 66 ya. 66 itu ibu 69 saya baru lulus lahir, Ibu. SMP. Saya baru lahir tahun Iya. 66. 67. Iya. Oke. Jadi memang apa namanya? Artinya begini, Ibu. Ibu dengan pendidikan tahun dulu ya, tahun Dengan 66 sekarang. maksudnya, dengan tahun sekarang itu artinya Ibu harus menyesuaikan Betul. keadaan begitu. Iya, biar saya tahu benar. Iya. Zaman saya kalau saya ngomongnya anak dengan cara dulu kuno. Ya jangan salah ya Pak, ya jangan caranya gini. Zaman saya dulu sekolah jalan kaki biasa kan. Iya. Dan semua masih agak deket ya. Iya. Zaman sekarang kan ya sudah lain. Zaman saya itu enggak ada loh sekolah sangu. Di Nah. Sangoni itu enggak ada loh Pak, kecuali pas olahraga aja. Itu semua rata-rata begitu. Waktu olahraga pasti dikasih itu untuk minum kan, untuk gitu. Jadi zaman dulu tuh tidak ada sangu tiap hari itu enggak ada. Nah terus untuk kalau istirahat ngapain, Bu? Istirahat aja main bersama, mainnya ya juga main-main yang itu misalnya kalau SD itu ya Lompat tali. baksoton, ya tali, gitu. terus gedrek ya. Jadi bukan istirahat, bukan Udah ada ke kantin, mau makan, mau minum. enggak, sudah gitu? ada ya. Zaman saya loh itu. Tahun 60-an Nah, ya. kalau itu sekarang diaplikasikan anak sekarang. Wah, ya kan enggak. Iya, artinya kan makanya. Betul. Saya gini tuh sambil melihat oh sekarang anak sekarang gini, cara berpikirnya begini ya. Iya, Itu akhirnya saya mempelajari. Sekarang saya juga tahu oh saya orang tua itu harus tahu, harus mengikuti. Jadi kalau enggak gitu ketinggalan. Cara-caranya kalau ngajarnya juga tetap seperti dulu kan ya enggak masuk, Pak. Betul. Jadi harus mengikuti zaman. Makanya Menyesuaikan, saya menyesuaikan. Sehingga saya tuh kalau ngomong sama anak-anak sekarang cucu saya sudah ketawa enggak bantah gitu loh. Sudah tahu. Iya. Oh, sekarang gini gitu. Sudah tahu, nggih. Jadi artinya ibu menyesuaikan ya dengan kondisi. Oh, ternyata anak sekarang itu gayanya seperti ini. Maka Iya. aku harus bisa menyesuaikan, bukan Cara berpikirnya Nah, juga. bukan Betul. mereka yang menyesuaikan ibu. Iya, enggak. Saya harus tahu. Jadi bukan aku pedoman sebagai orang tua aku harus diturut zaman dulu kan. Iya, Harus. betul. Sekarang enggak Betul. saya. Oh, begini makanya anak sekarang tuh begini. Oh, begini gitu. Cara belajarnya aja begini. Apalagi sekarang masa peralihan tuh guru-guru aja waktu saya kunjungan tugas manajemen itu wawancara itu, Iya. saya akhirnya juga mengetahui ya Pak. Oh, gimana ya guru-guru saya kayak ngomong-ngomong gitu. Ya itu di sini itu BK-nya ada 4 orang padahal seharusnya paling banyak itu satu BK itu 150 anak ya. Betul. Ya, Betul. padahal di sini 800 hanya 4 guru BK. Saya akhirnya mengerti terus dengan perkembangan ini ya gimana ya Bu. Anak-anak tuh sekarang malah waktu 1 jam aja 20 menit sudah selesai loh Pak anak sekarang. Bu guru-guru. Anak-anak tuh lebih pintar dari saya loh kalau soal IT pada gitu loh guru-gurunya itu. Iya. Jadi harus belajar. Betul. Jadi kita yang tua ini harusnya mau belajar untuk supaya mengikuti. Kalau enggak gitu kan ketinggalan kita nih Pak. Itu. Ya kadang ya contoh gini aja Ibu ya. Jadi saya pun kadang juga main Instagram, Facebook, kadang lihat-lihat TikTok dan sebagainya. Artinya untuk apa? Untuk ketika kita diajak untuk berbicara tentang satu hal tertentu, kita itu nyambung. Nah itu. Nah,
Nggih. Nah, jadi ketika kita nyambung apa yang diomongkan antara mahasiswa kita dengan kita, gitu. Artinya kan, ternyata orang ini tahu ya, ternyata Nah, orang ini nggih. tahu remaja itu seperti ini loh, lagi ngetren ini loh. Iya, Nah, betul, begitu. iya, Ya iya. kan begitu, Bu. Iya, betul. Jadi saya kadang-kadang cucu saya ngomong tuh saya nyambung gitu terus dia pinter yang ti gitu. Iya, jadi saya tuh ya ketawa. Saya tuh kadang-kadang anak kecil-kecil tuh belum bisa bahasa Inggris tapi dia tahu loh pegang laptop tuh kok mungkin saking hafalnya ya. Iya. Itu sudah cepet. Ini kok gimana caranya? Gini loh yang ti gini gitu. Cepet. Jadi loh, saya kalau nggak ngikuti masih pelajaran zaman dulu dengan sekarang kan lain ya Pak. Betul. Lain sekali. Jadi tetap ada gunanya bagi saya. Belajar itu jangan berhenti, harus mengikuti terus perkembangan itu. Kadang kita mungkin kita nggak tahu begitu, kita nggak Iya. tahu misalnya kita melakukan sesuatu hal, kadang kita nggak tahu efeknya, manfaatnya dan sebagainya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata efek banget begitu. Betul ada efeknya, betul. Tapi kadang kita tuh tidak menyadari. Tidak menyadari. Ya, tak lakoni gitu aja. Iya. Saya lakukan gitu aja Iya. kan gitu. Yang penting tuh menurut saya tuh apa-apa tuh harus dikerjakan dengan serius, dengan niat hati yang benar-benar gitu loh. Jangan walaupun orang pinter pun kalau tidak tekun ya mesti kalah dengan yang tekun ya Pak. Betul, setuju Jadi, saya. jadi harus ditekuni. Jadi misalnya ini terus kita kalau belajar apapun tuh untuk apa ini? Ya enggak, kita biar tahu pengetahuan kan ada baiknya ya Pak. Iya. Suatu ketika pasti ada gunanya Pak. Betul. Betul. Setuju saya. Iya. Jadi kadang yang saya katakan tadi, kita nggak tahu tiba-tiba ingin baca buku A begitu. Tapi saat ini mungkin kita Betul. tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan ilmu itu. Begitu. Betul. Tapi suatu ketika, ternyata itu yang sama dengan yang buku yang saya baca dulu. Betul. Begitu ya Bu ya? Iya betul itu. Jadi saya sendiri sering ternyata ada gunanya ini, ternyata ini. Ya yang penting itu. Ya harus ada niat yang benar-benar setengah agak memaksa diri. Kayak saya ini harus saya pelajari. Ini harus kalau saya nuruti malesnya jadinya enggak ngerti. Eman kan Pak. Padahal itu kalau kita serapi benar suatu ketika pasti ada gunanya. Yaitu tadi. Betul Iya. itu. Iya. Ya, karena begini Bu, banyak orang berpikiran mohon maaf kita berbicara tentang usia lagi. Usia tua itu ngapain ya? Paling enak ya menikmati hidup. Nah, cuma cara menikmati hidup itu berbeda-beda. Betul. Setiap orang berbeda-beda. Ya kan? Iya. Jadi kalau ada kalanya orang berpikiran bahwa menikmati hidup itu apa? Aku nimang cucu, tiduran di rumah, melakukan hobiku dan sebagainya. Tapi Putri berbeda. Enggak, iya, tidak Pak. Soalnya contohnya gini, misalnya kalau sekarang tinggal menikmati, kita tinggal rekreasi gini. Padahal kalau orang sudah tua gini ya, saya kan sering rekreasi. Itu kalau sama suami itu kan biasanya jualan gitu, capek ya. Kan sudah tidak waktunya untuk jualan seperti ngikuti yang muda ya. Terus akhirnya ya kalau terlalu ikut itu rekreasi terlalu capek kan malah fisiknya nanti sampai rumah sudah capek. Kadang-kadang di perjalanan hanya tidur karena sudah capek. Tapi kalau kita ini ya ilmu itu tidak ada hilangnya. Jadi misalnya ada suatu ketika langsung nyantol. Misalnya ada berita apa sudah nyantol, bisa nangkep gitu loh. Arahnya ke sini. Tapi kalau nuruti yang mereka itu seperti kalau saya loh yang nganggur di rumah ini kok kayaknya hanya nunggu kapan saya waktunya gitu. Tapi kalau ada kesibukan itu tuh enggak terasa. Besok apa ya? Aku besok gini, besok pasti sudah ada rencana gitu loh Pak. Jadi hidup ini rasanya happy sudah ada, lain dengan orang nganggur tidur aja besoknya apa? Malah pikirannya kan malah yang lain. Betul. Kalau ini kita mencari ilmu, ini kan tambah ada ilmu yang masuk. Dan mesti ilmu tuh yang sekarang. Betul. Bukan yang dulu. Betul. Nah itu kan lain. Jadinya kalau ada perkembangan gini-gini, sudah mengerti, paling enggak bisa menyesuaikan gitu loh. Iya. Gitu.
sangat setuju Ibu. Jadi apa ya? Kalau pikiran kita sudah terbiasa untuk nyantai dan sebagainya, Iya, ya itu yang nggak makin enak. lama makan kan, Sepertinya kok menganggur hanya kalau saya ya, iya, kok kayak hanya tinggal menunggu waktu giliran nunggu aja. waktu ya. Iya. Tapi kalau gini rasanya berguna. Misalnya ada masalah apa terus kita bisa membantu memecahkan kan merasa berguna. Iya. Jadi bagi saya itu kalau bisa itu berguna, menunggu itu tuh tidak menunggu tapi selama sisa hidup ini berguna untuk sesama gitu Pak. Luar Dalam biasa segala sekali. apapun ya. Iya, iya. Jadi ya terus terang saja ya teman-teman semuanya ya, Bu Biko salut, bangga dan sangat luar biasa sekali sih yang sudah dilakukan Putri ya, dengan kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau usia nanti kalau saya masih diberikan umur usia 60 50-an ke atas ya sudah tinggal cari enaknya saja loh. Ya terus terang ya. Tapi beliaunya ini sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya sangat salut sekali. Begitu. Itu yang saya makanya ketika kuliahan dan ketika presentasi dan sebagainya, respect saya dengan Putri, berani untuk mengungkapkan materinya, berani untuk mengekspresikan mau bertanya dan sebagainya. Jadi itu yang ternyata beliaunya itu tidak hanya istilahnya itu tidak mencari gelar, tetapi ilmu itu memang benar-benar dicari begitu. Tidak hanya ya kan kalau kita berpikiran ngapain sih usia segitu cari gelar ya buat apa begitu. Tetapi saya menekankan bahwa ternyata memang beliaunya ini benar-benar ingin cari ilmu, ingin cari pengalaman yang baru, ingin menambah saudara dan sebagainya. Bahkan saya tadi sempat Ibu sempat bercerita, Putri tadi sempat bercerita bahwa teman-teman biar saya kenal sama teman-teman semuanya, itu teman-teman tak undang main-main begitu. Iya. Makan buka puasa. Nah, jadi menyiapkan buka puasa, ngajak teman-temannya biar kenal ini suamiku. Nah, jadi sampai seperti itu loh untuk apa ya? Biar lebih dekat. Lebih dekat, tidak menganggap beliaunya itu sudah sepuh sebagai teman. Tetapi bisa untuk merangkul gitu. Tapi juga itu juga melalui proses juga loh Pak. Tidak langsung gitu, setelah lama-lama gitu akhirnya proses itu bisa membentuk diri saya, itu juga proses juga ya. Setengah saya belajar itu akhirnya juga ada pola pikirnya yang berubah, itu juga tidak secepat itu melalui proses juga. Karena kan memang dengan anak muda ya Bu ya. Iya. Baru lulus SMA begitu sudah dihadapkan dengan Putri yang sudah dalam tanda kutip sudah matang, sudah kenyang pengalaman begitu. Bahkan ibumu belum lahir, saya sudah lahir. Nah, kan artinya kan punya pengalaman yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Begitu. Ya, terutama pengalaman hidup. Iya. Tadi saya sempat banyak berdiskusi sebelum podcast ini tentang pengalaman hidupnya Putri yang ya sangat luar biasa sekali ya, karena kan memang berlatar belakang istri dari TNI, tentara gitu. Yeah. Jadi dengan segala tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga juga sempat mungkin Ibu bisa bercerita di kegiatan apa sih selain Ibu saat ini menjadi mahasiswa, kegiatannya apa aja Bu selain belajar aja Bu? Sekarang? Iya. Ya UKM Pak. UKM di mana Ibu? Di Pemkot. Gimana perjuangan ekonomi. Waktu itu tahun 17 Agustus teman saya di reuni angkatan 91 IKIP Unipa 91 ya. Itu kan ngumpul-ngumpul, saya termasuk sebagai ibunya ya. Yeah.
dia kan umurnya seperti anak saya ya, Iya. waktu kuliah dulu. Nah, terus dia bilang, Bu, di sini ada, kan tahu kalau saya memang senang keterampilan. Iya. Saya itu handmade, buat juga saya itu di rumah membuat handmade juga itu. Buat apa Bu? Handmade apa Bu? Macam-macam keterampilan tangan pokoknya ya, nyulam segala macam sulaman, termasuk Menjahit juga Bu? iya, termasuk membuat dari goni, dari bahan apa saja, sekarang juga ekoprint, segala macam. Saya selalu ngikuti itu Pak. Nah kebetulan pandemi kemarin berhenti toh, jadinya agak ini sudah mulai lagi. Jadi segala kegiatan, pokoknya saya itu selalu mengikuti, tidak pernah kosong lah waktu saya itu. Selalu mengikuti apa-apa yang itu. Terus teman saya ngajak-ngajak gitu, dari Bu Risma waktu itu kan menggalakkan itu ya. Ternyata ya sudah lama. Nggak, tapi saya gabung itu mulai tahun 17 sampai sekarang. Sekarang ya masih sudah mulai rame lagi Pak sekarang. Ibu masih aktif ya artinya? Ya masih di PE. Bagian apa ekonomi. Yaitu saya bagian yaitu membuat handicraft, membuat itu ekoprint, batik, bahkan saya juga ikut batik doli itu Bu Pak. Saya juga masuk di situ. Ya, memberikan pelatihan begitu ya? Ya, dengan kelompok-kelompok, nggak saya sendiri. Yeah. Ada kelompok beberapa ibu ngajar di sana, ngajar di sini di Bukit Barisan tuh ngajar menjahit. Itu juga gratis loh Pak, kegiatan sosial itu Pak. Ngajar di sana orang-orang yang ibu-ibu yang menganggur. Sekarang kan UKM sepertinya digalakkan bener nggih. Nah, itu. Jadi Ibu ngajarin mereka menjahit, handicraft dan sebagainya itu. Ya, termasuk saya juga murid ikut-ikut gabung mengikuti ada kegiatan apa, ada pelatihan apa saya ikut. Dan itu disupport oleh Bapak? Oh, Bu, iya selalu, suami saya itu selalu mensupport. Pokoknya saya itu walaupun ibu rumah tangga ada kegiatan gitu loh. Jadi saya itu tidak ibu rumah tangga tok, tetap banyak yang saya ikutin. Iya. Jadi karena kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga ya masak, nyuci dan sebagainya, itu aja begitu. Iya. Ibu artinya selain saya ibu rumah tangga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang saya ikuti. Apalagi istri ABRI itu kan harus, kalau suami saya angkatan laut harus di Jala Senastri, jadi pengurus, jadi gitu. Itu kegiatannya padat sekali Pak. Kegiatan di ibu-ibu itu barat, terus antaranya ibu dengan ibu itu mungkin karena suami tugas kan harus ada kegiatan yang dibina nggih. Jadi ada kesibukan, tadi bisa terkontrol nggih. Ibu-ibu jangan sampai itu. Tapi kalau sekarang dengan zaman saya dulu, ibu-ibu sekarang masa anak-anak saya itu tidak ada ibu-ibu rumah tangga yang nganggur Pak. Semua kan bekerja. Betul. Jadi kegiatan Jala Senastri seperti ini ya tidak seperti yang dulu. Dulu sudah kalau suaminya itu ya mengikuti kegiatan yang di kantor di Jala Senastri gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi artinya ya juga ada perubahan juga. Sekarang semakin enggak ada anak sekarang ibu-ibu yang menganggur, semua kan ibu-ibu karir. Betul. Walaupun mungkin di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, tetapi akun marketplace-nya itu jalan, mungkin dia punya usaha. Ya kan begitu. Jadi kadang kita kan nggak tahu ya Bu ya, kadang di rumah aja tapi kok bolak-balik beli mobil, beli ini dan sebagainya. Kita kan sebenarnya nggak tahu itu begitu. Iya. Nah, ya kan begitu anak-anak ya. Sekarang pinter-pinter jauh itu sudah mulai ya, apalagi pakai online segala macam ya Pak. Betul. Ya. Apapun sekarang di online kan. Beli lontong aja sekarang sudah di online kan ya. Ya kan begitu. Ya, jadi sangat luar biasa sekali dan sangat membantu kita kan ini. Iya betul. Ya, jadi kita saat itu mungkin lagi hujan nih, banyak kreatif. Begitu. Akhirnya kita pakai online aja, diantarkan selisih 30 menit sudah nyampe rumah kan begitu. Iya. Jadi terus kita punya keterampilan apa saja bisa lewat online, lewat apa saja bisa ya. Kita bisa menghasilkan juga ya. Bisa membantu untuk tambahan ekonomi rumah tangga. Luar biasa sekali Putri. Jadi walaupun dalam tanda kutip sebagai ibu rumah tangga, tetapi bukan berarti kegiatan itu stop dengan rumah tangga saja begitu, tetapi masih bisa untuk berkreasi. Nah, tadi juga Ibu sempat cerita bahwa sudah pernah punya
pegawai. Ya, Nah, bisa diceritakan Ibu, pegawai apa ini? jahit Pak. Ya jahit dan awalnya karena ditinggal tugas suami, terus ya enggak, karena saya harus jadi ibu rumah tangga saja, karena saya punya keterampilan menjahit, sehingga saya tawari tetangga gitu menjahitkan. Lama-lama langganan banyak, akhirnya saya mencari yang bantu saya terus saya didik supaya dia ngerti, akhirnya sampai 4 orang pegawai. Itu lumayan sekali loh hasilnya. Apalagi kalau tahu selahnya ibu ini senangnya begini, kan harus benar-benar mengetahui bentuk tubuhnya begini tuh pakai teori ini, pola begini, pola ini gitu. Ada sendiri ya. Jadi sampai dia merasa nyaman, kok enak jahitannya ibu ini ya? Ya. Oh, begitu nih, Bu? Ya, akhirnya mereka tuh akan balik terus Pak, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Jadi polanya sudah saya simpen, ini orangnya ini, ciri-ciri orang tuh kan punya tubuh sendiri-sendiri ya. Itu kita harus tahu benar, oh ibu ini begini. Itu zaman saya ya, kalau dulu kan zaman harus baju pas, kalau sekarang malah sudah tidak zamannya seperti itu. Sekarang yang penting kan busana muslim yang longgar-longgar, lebih gampang lagi pakai teori. Sekarang kalau mau gitu yang seperti dulu ketinggalan. Sekarang kan orang kan yang penting longgar gitu ya. Kecuali baju dinas, baju itu ya mungkin masih tetap. Tapi kalau sekarang jualan kita tetap yang seperti dulu, ongkos jahitnya ada mahal Pak. Kalau sekarang kan kalah dengan yang online itu. Jadi harus punya kreasi juga supaya gimana caranya menjahit lebih gampang, terus harganya juga bisa ditekan, karena saingan juga banyak. Betul. Karena kan mungkin begini. Jadi kita berbicara tentang rezeki ya. Jadi ada numpuk banyak penjual, misalnya nasi goreng ada 5. Tetapi belum tentu rezekinya itu sama. Ya, enggak ya. Ya kan? Rezeki tetap punya rezeki sendiri-sendiri. Nah, betul. Kita punya ilmu. Kalau saya ngajar itu saya terapkan semua kan punya cara-cara sendiri ya. Misalnya saya dulu waktu kan ada teori ini berapa macam itu. Itu saya dengan pengalaman menjahit. Itu tubuh orang dengan tubuh ini lain loh. Ini saya pakai teori Denkers misalnya, ini pakai teori Jepang, ini lain loh Pak. Sehingga saya itu kadang-kadang setelah sekian tahun lalu tuh tahu, oh nanti saya buat begini, karena dia itu ininya agak kan punya ciri sendiri-sendiri ya, supaya menutup. Kadang tangan itu aja bisa panjangnya enggak sama. Oh, gitu. Enggak pas sama. Bisa setelah diukur loh kok kacek 1 cm ya, bisa saja. Jadi ya memang itu. Akhirnya saya dulu dengan adanya gitu saya pelajari benar, orangnya balik mesti naruh itu 10 potong. Terutama dulu lingkungan kami sendiri, teman-teman itu angkatan gitu yang banyak ya. Karena memang mungkin kualitas ya mungkin yang kita. Pokoknya itu intinya semua itu harus ditekuni benar-benar, dan harus misalnya kita memang misalnya ya harus benar-benar menguasai. Ya kalau di BK ini ya paling enggak teman-teman ya harus bisa menyerap benar-benar. Jadi dipraktekkan benar-benar, ditekuni benar-benar supaya nanti juga berguna ya. Betul. Ya. Makanya itu yang saya sering tekankan di dalam kuliah saya kan. Saya mungkin ibu pernah dengar ya, atau sering dengar bahwa nanti kalian kalau lulus dari prodi BK setidaknya konseling itu harus paham. Betul. Dan tidak hanya paham secara teoritis tapi prakteknya juga. Iya kan begitu. Terus kemudian bimbingan kelompok, bimbingan klasikal kan harus bisa mempraktekkan. Andai kata begini, kalian saat ini adalah seorang dokter, setidaknya harus bisa mendiagnosis, oh ini sakitnya kenapa, akibatnya apa, dan bisa untuk memberikan injeksi. Nah kan begitu. Jadi itu adalah obatnya kita. Itu sering kita katakan, sering saya katakan bahwa kita harus bisa mempraktekkan itu. Makanya perlu mungkin nanti di semester ini atau semester depan akan ada praktek-prakteknya itu kok Ibu. Jadi nggak usah khawatir.
Jadi teman-teman sudah beberapa menit kita berdiskusi, kita banyak menimba ilmu dari Putri yang sangat luar biasa sekali ya. Dan terus terang saya merasa bangga, saya merasa beruntung begitu punya mahasiswa yang juga sudah saya anggap sebagai ibu saya begitu, sudah saya anggap sebagai nenek saya juga begitu. Dengan usia yang tidak muda lagi ya, tetapi saya mengatakan bahwa usia itu angka, usia adalah hanya angka begitu, karena saya lihat motivasinya ibu sangat luar biasa sekali. Putri, terima kasih sekali sudah mau menyempatkan waktu juga untuk datang di podcast Bimbingan dan Konseling ya. Semoga ibu sehat selalu, bisa sampai lulus ya. Amin. Sampai lulus ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, Amin. karena kan kita kan kalau berbicara ilmu ya paling tidak bermanfaat pada saya sendiri lah, pribadi saya sendiri lah. Iya. Kan begitu ya Bu ya. Iya. Jadi artinya itu memetakan anggapan orang lain ya. Buat apa usia sudah tua kok masih kuliah lagi. Nah, itu artinya dimentahkan oleh ibu bahwa itu memang sangat ilmu itu bermanfaat sekali bagi saya. Begitu nggih Ibu. Iya. Terima kasih Ibu sudah datang di sini nggih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sehat selalu. Mungkin ada satu pesan untuk teman-teman yang ada di podcast ini. Iya. Yang melihat podcast ini, monggo Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya diundang di sini merasa mendapat kehormatan ya Pak Dimas. Dan saya merasa bahwa sebagai orang tua itu justru harus mengerti bahwa kita ini yang sudah tua itu banyak kekurangannya. Jadi kalau mencari ilmu itu bukannya supaya orang tua itu bisa mengikuti perkembangan anak-anak muda. Jadi walaupun dengan cara saya sangat harus sedikit memaksa diri dalam hal segala apapun, ya belajarnya kan tidak semudah waktu muda. Terus bagi Pak Dimas dan guru-guru BK yang lain, saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya bisa belajar di sini dan saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, bahwa itu bisa membuat pola pikir saya berubah dengan proses yang dari awal sampai itu ada perkembangan. Dan saya sangat salut kepada beliau-beliaunya yang sangat mengerti dengan saya. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang atau pertanyaan-pertanyaan yang sedikit melenceng karena ya usia itu mungkin, tapi saya tetap berusaha karena hati saya memang berniat untuk belajar supaya saya benar-benar mengerti. Jadi mohon maaf bila saya selalu berusaha bertanya karena memang saya tidak mengerti, dan misalnya pertanyaan saya agak salah ya mohon dimaklumi juga. Pada teman-teman saya terima kasih responnya. Teman-teman bisa menerima orang tua sebagai temennya, biar kami seling SMS mau tanya apa selalu merespon dengan baik. Itu untuk teman-teman ya, lihat Putri yang sudah tua ini aja berusaha seperti itu. Bagi teman-teman kan mungkin otaknya masih encer, jangan disia-siakan lah. Belajarnya yang sungguh-sungguh, ditekuni benar dengan kebiasaan, dengan kejujuran, dan benar-benar dijalani apa adanya. Saya kira hanya itu pesan saya. Semoga teman-teman nanti sukses sesuai yang dicita-citakan. Amin. Dan semoga saya didoakan juga ya supaya Putri diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan sampai selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Putri. Sehat selalu. Amin. Dan kapan-kapan mungkin kita bisa podcast lagi, Bu. Waduh, terima kasih. Saya merasa terhormat ini. Ya teman-teman, Publiko, ya waktu sudah menunjukkan di akhir karena ada keterbatasan waktu dan mungkin ada kegiatan yang lain, saya pun juga ada kegiatan yang lain.
Sampai ketemu di podcast yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.